Boleh tes suara dulu? Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 1 SKS Siniar Kala Institute. Nah sobat Kalin, seperti biasa di podcast 1 SKS kita akan membawakan banyak banget cerita-cerita menarik. Dan untuk hari ini ada kita bisa bilangnya prestasi dari mahasiswa dan mahasiswi di Kala Institute. Kita boleh kenalan dulu, di sini ada siapa nih? Dari yang cewek dulu, yang paling sini dulu nih. Oke Kak Minki, nama aku tuh Farisa Farha Mahdi dari program Studi Sistem Informasi Angkatan 4. Oke, nice. Jadi nama saya Muhammad Ali Lamri, Prodi Sistem Informasi Angkatan 4. Oke, ada ini panggilnya tadi Fahriza atau Ica atau gimana? Panggilnya makin aneh, nama panggilan makin akrab kita nih. Oke, baik. Jadi baik mungkin namanya Ica aja. Ica, oke, ada Ica di sini dan juga Kalau saya Ulil. Ulil. Nah, terus ini ada gongnya nih di sini sebenarnya. Ada ibu dosennya juga kita panggil di sini. Silakan ibu dosen. Iya, kalau saya bilang saya mahasiswi mungkin banyak yang masih percaya. Tapi unfortunately itu semua salah karena saya adalah dosen dari anak-anak ini yang sangat berprestasi. Nama saya Ale. Saya mengajar mereka di kelas UI UX Design dan salah dua ya, Kak Adi. Mereka adalah salah dua mahasiswa yang sangat unggul dan berprestasi di kelasnya karena mereka dipercayakan sebagai QA engineer. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang lain juga tidak kalah berprestasinya. Tapi yang menentukan baik atau tidaknya adalah dua orang ini. I see. Makanya hari ini kita datangkan dua orang ini. Nah, cuman saya menarik sih dengan Ibu Ale. Saya mungkin mulai dari Ibu Ale dulu sebelum ke teman-teman mahasiswanya ya. Boleh. Dari Ibu Ale dulu. Ini sebenarnya tadi kan Ibu Ale menceritakan soal proyeknya gitu kan. Betul sekali. Proyek UI UX gitu. Ya. Nah, ini memang apakah sebatas bagian dari mata kuliah atau memang ini adalah kelompok yang dibikin khusus untuk membuat program atau UI UX gitu? Sebenarnya iya, mata kuliah iya. Tetapi saya juga berharap seperti tadi yang Adi bilang ya, bahwa kita berharap selalu ada gongnya. Nah, saya berharap saya bisa membawa gong itu kepada anak-anak ini. Nice. Jadi mungkin proyek dari mata kuliah, tetapi at the end sebenarnya saya personally dan juga Ibu Andi Jamiati Paramita selaku Kaprodi dari SI, itu kami berharap bahwa output dari apa yang dikerjakan oleh anak-anak kami yang kami banggakan ini bisa digunakan oleh mitra-mitranya. Seperti apakah mitra-mitranya? Mungkin kita tanyakan langsung mungkin lebih baik kepada mahasiswanya. Nah, ya. Mungkin tadi udah dijelasin juga Sobat Kalin seperti apa sebenarnya maksud dari project ini, kita bisa bilangnya. Betul. Project ini ya. Mungkin di sini kita ada dua teman-teman, ada Fahriza dari project apa tadi UI UX-nya namanya? Cahaya Bone dan juga Ulil dengan Kalau saya Culture E-commerce. Oke, Culture E-commerce. Kita dari Fahriza dulu kali ya. Dari Fahriza sendiri dengan tadi project Cahaya Bone. Awalnya kenapa akhirnya memilih boleh ceritakan tidak kenapa memilih Cahaya Bone, terus apa sih sebenarnya yang output yang diharapkan dari Fahriza? Awalnya sih kenapa kita memilih Cahaya Bone, yang pertama dari BJU itu kita melihat case-case yang ada, yang dimana ternyata Cahaya Bone ini belum mempunyai mobile apps sama sekali, Kak. Jadi dari situ kita sebagai mahasiswa sistem informasi Kala Institute mengambil inisiatif untuk membuatkan Cahaya Bone ini mobile apps untuk customer to company-nya, Kak. Jadi output yang diharapkan dengan adanya kita ini sebagai mahasiswa Kala Institute bisa membuat desain dari mobile apps Cahaya Bone-nya. Nah ini saya menarik nih. Tadi kan berangkat dari keresahannya gitu ya, dari Cahaya Bone. Tapi dari Fahriza dan juga tim
tentunya ini bertim. Ada berapa orang tadi timnya? Ada berapa orang? Boleh dijelaskan juga? Oh iya, kalau dari saya tim Cahaya Bone itu terdiri dari 3 orang Kak. Saya sendiri sebagai QA dan teman saya bernama Priti Jayanti Margareta sebagai SA, Dimas Aditya sebagai UI UX-nya. Oke, nah prosesnya sendiri nih bisa diceritakan nggak dari awalnya bagaimana? Apakah ada design thinkingnya dulu, brainstorming dulu, atau seperti apa nih sampai akhirnya nemu nih akhirnya kayaknya nih paling oke kita bikin aplikasi prototype ini gitu kan, aplikasi untuk membantu Cahaya Bone. Betul sekali Kak. Pastinya ada design thinkingnya lah Kak. Yang dimana kita melakukan proses interview secara langsung di Cahaya Bone-nya. Yang dimana kita mendengar apa sih keluh kesah dari Cahaya Bone ini. Nah dari situ kita mendapatkan output yang nantinya kita akan membuat mobile apps-nya dari output tersebut. Yang dimana salah satunya di Cahaya Bone itu Kak, yang pertama belum mempunyai mobile apps. Yang kedua di Cahaya Bone itu berharap dari mobile apps-nya itu kita dapat memesan sebuah tiket bus, tetapi kita bisa melihat tempat duduknya Kak. Kita bisa melacak live tracking-nya Kak di semua layanan. Oh iya, di Cahaya Bone itu terdapat 3 layanan loh Kak. Kayak gimana mungkin boleh salah sebutin? satunya tiga-tiganya deh, jangan salah Oke, baik. Tiga-tiganya yang pertama itu ada layanan kargo. Yang kedua itu ada layanan tiket bus dan yang terakhir itu ada layanan travel. Nah, di mana layanan-layanan itu memiliki live tracking Kak. Nah, dari situ kita membuatkan live tracking pada mobile apps-nya nanti. Oke. Berarti memang ada tiga fitur ya, kita bisa bilangnya 3 fitur. Nah, kita mungkin kembali ke ibu dosennya dulu nih. Yes. Sebelum akhirnya kita ngebahas lebih dalam tentang culture dan juga nanti balik lagi ke Cahaya Bone gitu ya. Nah, dari ibu dosennya sendiri ngelihat kayak dalam prosesnya membina teman-teman ini, bagaimana caranya, kesusahannya, apalagi menghadapi Gen Z yang biasanya orang bilang agak susah. Dari sisi ibunya sendiri deh, Ibu Ale sendiri. For your information, for you guys information, actually dari project yang dikerjakan oleh Farisa dan juga Ulil dan kawan-kawan itu sebenarnya menerapkan startup company, lifestyle dan even work-life balance itu juga kita terapkan di sini, benar-benar startup sekali. Karena mereka ada beberapa kali checkpoint, ada juga daily meeting yang which actually kita sering sekali menemukan hal itu di kota-kota besar. Misalnya di Jakarta nih. Kayak di Unicorn Company, Decacorn Company seperti itu kan. Sebenarnya kesulitannya adalah untuk membuat mereka berani, memberanikan mereka itu cukup memakan waktu sekali ya, karena untuk mereka bertanya, mereka evaluasi, mencari tahu, eksplorasi itu susah sekali sebenarnya awal-awal. Tapi that's the point. I mean, itu yang menjadi sebuah keresahan dan harus saya cari gitu solusinya. At the end saya menemukan solusi bahwa mereka ini adalah anak-anak yang perlu dibina. At the end saya juga mengerti bahwa saya kan juga Gen Z nih. Nah menarik nih. Iya, saya juga Gen Z semuanya. Jadi saya sama Farisa dan Ulil ini sebenarnya kalau dari usia tidak beda jauh. But then akhirnya saya bisa mengerti bahwa dari keresahan-keresahan mereka itu juga most likely the same like me. Ya kan? Kayak adalah similarity. Terus dari situ saya melihat anak-anak ini susah kalau dipencet. Kalau dipencet doang, digencet doang, nggak di-guiding, that's the end. Nggak ada gunanya. Yang menjadi titik balik dari semua ini, mereka bisa sejago ini ada di podcast ini karena mereka mau digencet, tapi mereka juga mau untuk di-guiding. Jadi gencet dalam arti bukan negatif ya. Betul. Tapi diberikan pressure. Tetapi kita selain memberikan pressure, kita juga harus guiding mereka. Kita selalu ada di belakang mereka. Mungkin mereka tuh udah hafal. Ibu Ale itu pasti selalu siap sampai jam 1 malam. Seperti itu. Karena saya sudah janji sama mereka bahwa kalau kalian mau jago, saya akan menjadi orang yang selalu ada di belakang kalian. Kayak gitu. Nah, tuh sobat kalian bisa didengar nih. Ibu Ale selaku dosen juga di salah satu program studi kita di Sistem Informasi dan Teknologi. Jadi memang benar-benar semilenial itu sebenarnya ya kampusnya kita. Jadi kayak salah satu contohnya Ibu Ale
rela nih untuk kalau misalnya mahasiswa kita pengen ada project dan lain sebagainya, seperti itu ya kan? Benar banget. Nah, mungkin balik lagi ke sabar dulu untuk bapaknya ya. Nggak sabar dia. Oh, ya udah. Mau langsung mau. Oke. Ya udah, kita langsung ke culture dulu deh. Culture e-commerce. Sebenarnya ini menarik karena idenya adalah kita bisa bilang sekarang adalah zamannya adalah e-commerce gitu kan. Iya, Nah, betul sekali. dari Ulil dan tim sendiri, kenapa akhirnya apa yang mengawali kenapa ide membuat e-commerce tersebut dan kenapa namanya culture? Sebenarnya awalnya itu kita kan ada 2 kelompok. Nah, kita dikasih 2 studi kasus. Oke. Nah, kebetulan saya mendapatkan studi kasus yang culture e-commerce ini. Oke. Ya. Nah, di studi kasusnya ini kita mendapatkan permasalahan user itu permasalahan usernya itu banyak penggunanya. Terus banyak yang tidak setelah menggunakan culture ini banyak yang pergi dan tidak kembali lagi. Karena di salah satu culture ini mungkin motionnya atau interaksinya terlalu banyak. Oke. Nah, saya sebenarnya mau tanya ke Ulil terkait bagaimana cara prosesnya segala macam, tapi saya justru tertarik nih Ulil. Apa yang membedakan dari Ulil sendiri setelah doing the process, semua prosesnya di UI UX-nya, apa sebenarnya yang membedakan dari aplikasi UI UX-nya? Ini kan sudah ada prototipe-nya atau sampai testing atau gimana nih? Kalau untuk sekarang sudah sampai testing. Sudah sampai testing berarti? Iya. Sudah ready gitu ya ibarat katanya gitu kan? Iya. Udah berarti. Tapi kita kan udah selesai prototyping. Lagi sekarang itu kita lagi di tahap testing. Oke, nice. Nah, apa sebenarnya yang membedakan? Tentu kan dalam prosesnya Ulil juga melihat juga dengan e-commerce lain gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan dari proses UI UX-nya? Mungkin kita lebih dalam ke UI UX-nya. Apa yang membedakan antara misalnya e-commerce A dengan e-commerce B nih? Dengan e-commerce-nya Ulil. Yang membedakan culture e-commerce ini dari yang lain itu, yang pertama itu kita di culture itu ada namanya fitur augmented reality. Oke. Atau AR. Nah, augmented reality itu ketika dibuka dia akan menampilkan sebuah produk yang dicari secara 360 derajat. Oh, 360. Jadi langsung benar-benar orang tahu gitu ya. Iya. Di tempat. Nice. Ya, terus yang kedua itu kita menampilkan lihat lokasi toko bagi orang-orang yang ingin berbelanja offline. Karena dekat gitu ya maksudnya. Iya, karena terkadang orang-orang itu biasa berpikir misalnya saya mau lokasi tokonya kan di Makassar. Terus saya orang Makassar. Kalau saya mau berbelanja secara online, saya kan nggak tahu size-nya bagaimana besarnya. Betul. Terus terkadang saya juga mikir ongkirnya mahal. Nah, jadi lebih baik saya datang ke tokonya dan mengetes langsung. Oke. Nah, ini menarik nih, Sobat Kalins. Saya sebenarnya mau tanya ke izin ya, Ibu ya. Ya, silakan. Saya tanya ke dua mahasiswanya Ibu. Ya, boleh. Dalam prosesnya sendiri, apa kendalanya hal yang paling sulit dilakukan dalam proses kita sebutnya designing, prototyping sampai akhirnya testing? Apa sebenarnya hal-hal atau momen yang paling susah sekali dilakukan, apalagi ini kan ibarat katanya masih kuliah gitu kan, membagi waktunya dan lain sebagainya. Apa yang paling kendala yang dilakukan, yang dirasakan nih setelah terjun langsung, ngerasain langsung, oh ternyata gini loh, ternyata kalau misalnya kita kerja sebagai UI UX designer. Kalau dari saya sendiri yang paling susah yang saya rasakan selama ini tuh dari flowchart-nya. Oke. Dari pakai bahasa yang bisa dimengerti sama semua orang gitu ya. Kalau dari saya menentukan alur sistemnya. Oke. Terus pada saat menentukan alur sistem itu kita harus menggambar membentuk secara flowchart. Biar orang lain juga lihat strukturnya. Nice. Nah, kalau misalnya dari Ulil, dari culture e-commerce ya, dari culture e-commerce itu flowchart-nya, bagaimana dengan Cahaya Bone? Baik, kalau dari Cahaya Bone sendiri itu yang pertama waktunya ya Kak. Oke. Apalagi kita ini mahasiswa yang dimana banyak mata kuliah
Nah, di situ kita pertama terkendala di waktu, tetapi dari waktu itu kita bisa belajar bahwa ternyata kita bisa membagi diri. Seperti itu. Memang kita merasa terbebani, tetapi pada saat terbebani itu ternyata output yang didapatkan juga itu sangat terasa Ki Kak, karena apalagi dari Ki Wisma Kalla yang dimana diapresiasi sekali Ki sama orang Wisma Kallanya. Oke. Atas hasil output yang dikerjakan Kak. Yang paling susah juga itu Kak, termasuk flow-nya Kak, flowchart juga. Kenapa flowchart itu susah? Karena dimana flowchart itu dihubungkan dari strategi blueprint dengan user persona. Dari situ kita merancang bagaimana dari dua itu, dari user persona dan strategi blueprint itu bisa menjadi flow yang mudah dan gampang dipahami. Apalagi di case saya Kak, orang-orang Cahaya Bone itu customernya berusia 40-50 tahun, yang dimana kita berbeda gen Kak. Jadi kita berputar, bagaimana ya ceritanya? Kita kayak berputar pikiran lah, bagaimana sih kalau kita yang berada di posisinya itu, seperti itu Kak. Benar-benar. Jadi kita, gimana ya? Jadi kita berapa kali melakukan ulang-ulang membuat flowchart seperti itu Kak. Oke deh. Nah, sekarang saya mau lebih dalam lagi dengan ibu dosennya. Boleh, tapi jangan lo dalam, nanti kita tenggelam berdua. Jangan dong ya. Jangan ya. Oke, boleh. Insightful ini. Yes. Jadi sebenarnya biar sobat kalian juga mengerti gitu kan, paham juga gitu ya, terkait project ini. Ya. Awalnya memang bagaimana, terus sampai nantinya akan ada kolaborasi kah? Karena tadi dari Fariza juga sempat sebutkan bahwa sudah ada bantuan dari Wisma Kalla atau gimana gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan lagi, dielaborate lagi. Jadi kalau seperti yang Kak Adi mungkin bertanya dan mungkin sobat-sobat kalian bertanya ya, ini sebenarnya UI UX desain ini, outputnya yang dikerjakan ini adalah bentuk final examnya mereka. Final assignment mereka di mata kuliah saya. Nah, tetapi ternyata dari apa yang mereka kerjakan ini, outputnya itu sangat diapresiasi baik dari Cahaya Bone maupun dari holding Kalla sendiri, seperti di kasusnya Cahaya Bone. Jadi kemarin itu pas jalan-jalan ke Wisma Kalla melakukan testing dan bener-bener professional testing sekali. Outputnya sangat baik sekali Kak Adi. Jadi ada keberlanjutan mungkin, dan kita sudah melihat ada lampu hijau untuk ini ya. Puji Keren Tuhan, banget. alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Keren sekali memang rekan-rekan ini yang mereka kerjakan itu benar-benar diapresiasi. Jadi kita nggak tahu ya apakah nanti dibuat tim pengembangan dari tim kita Kalla Institute atau mungkin kita balikin lagi ke Kalla Group gitu. Kalla Group, seperti itu. Bener. Nah ini berarti sejauh ini memang sampai tahap UI UX saja atau memang harus ada aplikasinya, udah clear semuanya atau seperti apa? Mungkin banyak yang bertanya juga, kenapa ya nggak sampai aplikasi? Jadi gini, untuk masyarakat Makassar mungkin atau mungkin masyarakat Indonesia yang akan menonton, yang akan menonton podcast ini. Jadi untuk yang belum tahu, tidak semuanya itu kita mengerjakan sesuatu langsung aplikasi. Kita perencanaan sampai aplikasi. Nope, kita harus menghargai yang namanya detail. Apa yang kita kerjakan hari ini bersama Fariza dan kawan-kawan dan juga Ulil dan kawan-kawan itu adalah bentuk apresiasi kita terhadap proses yang kita lakukan atau kita kerjakan. UI UX designing itu adalah tahap yang sangat penting karena dari mereka sendiri boleh ditanyain nanti mereka. Dari flow-nya kita tentuin, dari interaction-nya kita tentuin, desainnya itu hemat atau enggak, interaktif kah atau tidak, malah mengganggu kah atau tidak. Itulah detail yang coba kita perbaiki. Kita mau break the stereotype bahwa tidak semua plan itu harus berakhir dengan aplikasi. UI UX ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Apakah nanti aplikasinya akan dibuat seperti ini? Apakah ada yang dilirik dari apa yang mereka kerjakan? Ya kita bisa merujuk dari UI UX ini. Kita nggak perlu lagi mikir dari awal gini-gini, enggak perlu. UI UX inilah adalah yang menjadi acuan penting untuk semua company dalam mengembangkan sebuah aplikasi yang awalnya mereka pikir udah ada aplikasi. Nope, gak kayak gitu. Berarti. Nah, kalau misalnya dari Ulil dan juga dari Fariza,
kemarin dalam prosesnya sampai selesai, sampai ini masih akan terus berlanjut atau gimana nih? Kalau berlanjut mungkin kita lihat ya ke depannya apakah memang ada lampu hijau dan sangat ada kayak benar-benar berdampak kah atau seperti apakah yang bisa memberikan keuntungan bagi anak-anak ini dan juga Kala Institute, mungkin kita akan lanjutkan. Seperti itu. Kita lihatlah bibit-bibit bobotnya gitu ya. Betul. Oke. Pastinya seperti itu sih Kak Adi. Betul, itu harapannya, mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Nah, kalau dari Ulil dan juga dari Fahriza sendiri, proses untuk pembuatannya segala macam itu berapa lama makan waktunya kemarin? Proses waktunya itu 2 bulan lebih. Mau 3 bulan. Ya. Ini untuk dua-duanya berarti untuk Cahaya Bone dan juga Culture. Iya, untuk dua-duanya. Oke. Dan setelah melakukan seluruh proses ini, satu insight yang paling teman-teman dapetin setelah melakukan ini apa nih? Insight. Setelah melakukan project ini gitu, apa yang di pelajaran teman-teman mungkin selama ini? Teorinya gitu ya, karena ini part of tugas akhir juga gitu yang tadi disebutkan oleh Ibu Ale gitu kan. Setelah belajar di teori di kelas dan kemudian akhirnya terjun langsung di lapangan, interview dari yang awalnya kayak wah saya mahasiswa, saya interview orang nih akhirnya untuk casting, untuk jelaskan tentang gimana. Apa sebenarnya dari Ulil dulu, kemudian dari Fahriza, apa nih yang paling ngena banget dalam segala proses selama 2 bulan ini? Kalau saya semenjak dari kemarin-kemarin itu kan saya lihat kayak Shopee, saya kira itu tidak ada tahap texting, tahap UI UX desainnya. Kemarin pas habis bikin culture itu bilang tentuin UI UX-nya dulu, habis itu flowchart, terus bikin prototyping. Ya karena kemarin itu saya pikirnya buat kayak aplikasi itu langsung buat aja. Ternyata enggak, butuh proses dulu. I see, menarik nih. Kalau dari Ica gimana nih? Kalau dari saya sih yang saya dapat dari perjalanan proyek ini ya Kak, ternyata di setiap elemen-elemen dari desain UI UX itu sangat berpengaruh Kak, sangat berpengaruh, yang dimana kalau menurut Kak kayak bilang ih bagus Mi ini, tapi menurutnya orang belum tentu bagus Kak. Nah dari situ saya belajar bahwa ternyata tidak semudah yang dibayangkan, kayak tidak langsung muncul kita apa-apa. Kenapa kadang kita juga lihat aplikasinya orang kayak kita mengkomentar ih jeleknya ini. Ternyata tahu dari situ banyak perjalanan yang telah terjadi, proses-proses sehingga bisa terjadi di situ elemen-elemen yang terletak Kak. Seperti itu bilang iya. Situ belajar Kak. Sesusah itu, dan kalau lihat aplikasi tidak boleh menjelek-jelekkan, harus menghargai. Karena susah sekali Kak deh. Susah sekali gitu ya. Susah sekali Kak deh, astaga. Nah kemarin pengalamannya waktu tes, saya tertariknya di testingnya gitu ya. Saya tertariknya di testing, apalagi langsung ke Wisma Kala kemarin ya. Iya, Cahaya Bone ke Wisma Kala. Cahaya Bone ke Wisma Kala gitu kan. Apa masukannya yang perlu diimprove lagi ke depannya, dan gimana sih deg-degannya waktu itu? Boleh dielaborate nggak? Deg-degan sekali ya Kak. Deg-degan sekali. Yang sidang skripsi sebelum waktunya gitu ya. Betul Kak. Yang pertama, kita mahasiswa, apalagi kita masih semester 4. Semester 4? Iya Kak, baru semester 4. Baru rasa yang dimana ternyata di dunia kerja cara meetingnya seperti ini ya. Yang tidak boleh main-main dan sangat menegangkan sekali Kak. Setiap detail-detailnya dari flow-nya itu ditanyakan Kak. Kenapa seperti ini? Dari situ saya berpikir bahwa sekeras itu dunia kerja. Sekeras itu bagi kita yang masih semester 4 ini. Nah, berarti memang kita bisa simpulkan Sobat Kalins, berarti dalam pembuatan suatu proses gitu ya. Mungkin dari Ibu Ale juga bisa koreksi nanti kalau misalnya saya salah. Berarti dalam suatu proses membuat suatu aplikasi gitu ya, memikirkan bagaimana user interface-nya seperti apa, user experience-nya seperti apa, itu sangat panjang sekali. Butuh proses yang panjang sekali. Dan
kita kasih plus juga untuk teman-teman yang memang berprofesi di bidang UI UX. Betul sekali. Jadi mungkin ada satu hal yang saya ajarkan sama mereka dari awal sekali. UI UX itu mungkin kalian bisa anggap enteng. Oke. Di kemudian hari kalian boleh anggap enteng, ini terserah. Tapi ingatlah bahwa UI UX ini adalah sesuatu yang kamu bikin, yang kalian bikin. What you feel, what I feel, what you see, what I see. Jadi kita menyamakan persepsi itu sangat sulit. Nowadays itu susah sekali kita temukan. Tetapi ketika kita mempelajari UI UX design ini, kita menjadi orang yang tidak egois. Oke. Itu dia. Karena mungkin menurut kita baik, menurut dia tidak baik. Seperti yang Fariza bilang tadi. Itu yang membuat kita menjadi lebih humble juga. Dengan mempelajari teknologi, kita bisa mendapatkan value-value kehidupan ya seperti itu, tidak egois. Semudah itu. Semudah itu. Ya. Walaupun sebenarnya perjalanannya panjang gitu ya. Perjalanannya panjang, tapi ketika mereka sudah memahami roots-nya, akarnya, bahwa apa yang saya kerjakan ini harus memberikan kesan yang baik untuk orang lain, itu akan memberikan sebuah pemahaman tersendiri kepada mereka bahwa oh, saya nggak boleh asal-asalan nih ketika membuat sesuatu. Oh, saya tidak boleh egois ketika saya merasa warna yang ngejreng itu lebih bagus. Ternyata di di mata orang yang mungkin buta warna itu kayak ganggu banget. Itu kita harus padu-padankan. Itu yang saya ajarkan dan tanamkan kepada mereka. Seperti itu. Nice. Ini mungkin salah satu mata kuliah di Kala Institute, Sobat Kalins, dan dari program studi Sistem Informasi dan Teknologi. Ya, betul. Ya. Nah, kalau Sobat Kalins juga mau melihat banyak banget program studi, kita ada 4 program studi. Kita selain Sistem Informasi, ini adalah contoh langsungnya, contoh nyatanya teman-teman dari mahasiswa semester 4, mahasiswa semester 4 yang sudah langsung terjun ke lapangan sebagai bagian tugas akhirnya. Betul sekali. Tugas akhirnya. Kemudian kita juga ada mata kuliah lain, kemudian ada program studi lain seperti manajemen retail, bisnis digital, dan juga kewirausahaan, Sobat Kalins. Oke, mungkin sudah lumayan panjang kali ya. Satu pertanyaan terakhir nih, buat semua narasumber kita pada hari ini, closing statement terakhir deh, boleh terakhir. Oke, boleh. Boleh dari Ulil dulu. Kalau saya itu kita harus menghargai apa yang orang lain bikin, karena belum tentu yang dilihat itu segampang itu yang dibuat. Oke. Kalau saya itu aja. Udah, oke. Silakan. Terima kasih buat Ulil. Fahriza sekarang dari tim Cahaya Bone, tadi dari tim Culture. Kalau dari saya sih, yang closing statementnya itu, segala sesuatu yang kita buat untuk UI UX itu kita tidak boleh egois. Itu aja. Egois, tidak boleh egois. Agak sama ya semuanya ya. Agak pasti ya. Oke. Ini deh kalau gitu gongnya. Baik, terima kasih. Untuk gongnya deh. Oke. Learning UI UX makes you detail. Oke. Makes you understand how hard our life can be, but it may be simpler when we need to make it simpler and we want to make it simpler. Like that. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you banget Sobat Kalins. Dan juga kalau misalnya Sobat Kalins tertarik nih dengan dunia sistem informasi dan teknologi, kita ada juga di kampus Kala Institute. Selain itu kita juga ada program studi lain, ada program studi kewirausahaan, manajemen retail, dan juga bisnis digital. Langsung aja kita udah membuka penerimaan mahasiswa baru sampai September 2024 ini gitu ya. Boleh cek di sini, nanti dibantu oleh kakak editornya ya. Agak PR ya. Iya, agak PR ya. Tapi apa? Boleh dicek di sini ya. Kalau gitu terima kasih buat narasumber yang udah ngobrol-ngobrol tentang UI UX seperti apa, dan quote yang mesmerizing banget dari Ibu Ale juga seperti itu. Thank you banget Ibu Ale, Ulil dan juga Fahriza. Kalau gitu terima kasih Sobat Kalins. Bye.